Alhamdulillahilladzi amarna bil jihad wa nahana 'anil ilhad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul, bertemu di masjid ini, dan insya Allah mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita sihatan, amin, afiatan, insya Allah mudah-mudahan menjadi keberkahan. Yang pertama, terima kasih kami haturkan kepada DKM Masjid Nurul Iman, betul ya? Masjidnya, ya. Dan para rengrengan, para pini sepuh, para tokoh masyarakat, Bapak dan Ibu, dan yang saya cintai Adit yang selalu mengingatkan saya untuk thalabul ilmi bersama-sama di sini di masjid yang ada di daerah Kota Bandung. Bapak dan Ibu, lagi-lagi saya menyimak apa yang dibaca oleh imam tadi di rakaat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawah wal ardh. Gitu ya Bapak Imam tadi yang dibaca. Dan ini adalah mengingatkan kita, Allah menyuruh kepada kita untuk segera wasari'u ila maghfiratin, untuk beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan surga, arduha, luasnya, as-samawat wal ardh. Kalau Bapak Ibu pernah membaca sebuah hadis, surga ini luar biasa luasnya, bahkan disampaikan ada 8 pintu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu di subuh ini kita bisa mendapatkan salah satu pintu surga tadi yang luasnya adalah seluas tadi disebutkan langit dan bumi. Bahkan tadi di ayat terakhir, untuk siapa itu? Untuk orang-orang yang bertakwa. Bahkan di dalam Quran surat Juz Amma An-Naba ayat 31 kalau tidak salah, Adit mohon diluruskan. Inna lil muttaqina mafaza. Ditambah keterangannya, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada reward, ada hadiah, ada fauz, ada keuntungan, ada kebahagiaan. Apa? Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada mafaza, ada reward, ada hadiah. Apa? Hadaiqa wa a'naba. Kebun-kebun, wa a'naba, dan anggur-anggur yang ranum. Wa kawaiba atroba. Nah ini bagi ibu-ibu yang berbadan gemuk harus GR. Karena kata Allah di surga nanti penghuninya diantaranya adalah bidadari-bidadari cantik yang montok. Nah itu di sana. Ini mah dalam rangka membahagiakan aja Bapak Ibu, supaya ibu-ibunya yang montok jadi bahagia pagi ini. Hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atroba, gitu kan ya Bu ya? Hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atroba, dan bidadari-bidadari cantik yang sebaya. Jadi mohon maaf bagi hari ini yang nini-nini aki-aki mau di surga. Karena di surga itu gadis-gadis cantik montok sebaya. Jadi masih pada ranum gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan orang-orang yang soleh, yang disebutkan tadi orang-orang yang bertakwa di sana mudah kembali. Ada orang yang mengatakan Imas Karyamah mau di surganya ada ngeskolot, kaditu mah ngorak deui gitu. Jadi nanti Mami di sana muda lagi ya Mih ya. Amin. Yang sekarang sebentar lagi usianya 87. Insya Allah beberapa hari ke depan 87. Nanti di sana usianya 17 tahun lagi Mami. Alhamdulillah. Ya. Ketemu saya juga 17 tahun lagi kermejeh. Nah, maka sekarang saya ketemu dengan ABG.
asa beuki gaya gitu ya, jeung asa beuki glowing kalau untuk ibu-ibu. Wa kawaiba atroba, waka sang dihako, dan gelas-gelas yang penuh apa? Dihako, penuh dengan khomer. Kalau dalam kurung disebutkan di dalam ayat Al-Quran tersebut di terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia. Tapi penghuni surga tadi dia tidak akan bisa masuk sebelum hari ini kita nabung. Jadi kalau nanti kita pengen ngambil KPR, pengen ngambil rumah mewah, terus tabungannya nggak ada. Dan surga itu dibelinya dengan amal soleh. Yang dalam tadi ayat yang dibaca oleh imam, kalau kita simak seluruhnya, itu adalah diisi oleh orang-orang yang bertakwa. Bahkan tadi di ujungnya, orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang selalu berbuat baik. Bapak Ibu, maka pantas ada doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Karena nanti ada banyak orang yang terus mencari ilmu, tapi ilmunya tidak memberikan pencerahan kepada dirinya sendiri, apalagi orang lain. Hanya mencari ilmu dari pagi sampai malam, dari subuh sampai malam, dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, tapi dirinya sendiri tidak merasa tercerahkan. Ilmunya hanya sebatas di otak, di akal, sama di mulut, tidak sampai ke hati. Maka orang tersebut biasanya disebut tidak beradab. Karena adab bisa didapat hasil dari proses belajar. Sakola we terus cenah panjang, gelar natenya S1, S2, S3, S1, S2, S3. Bahkan saya sering berkelakar, gelarnya itu udah profesor, doktor, insinyur, hajah, haji. Bahkan sekarang gelar akademik itu panjang Bapak dan Ibu, ada SE, ada SPD, ada SPDI, ada SUD, ada Eskom, ada Eskom-I, ada SPD, M-nya juga ada MPD, MM, MMPD, MSOS, ada MIKOM, bukan Magicom, MIKOM. Master Komunikasi, ada Eskom-I, Master Komunikasi Islam, kelanjutan dari KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam. Bahkan gelar saking panjangnya kita sampai bingung nyebutna. Ari ibu gelarna naon? Ari bapak gelarna naon? Tungtung nate riet, ya udah we cenanya gelar nate kaditu nate MSG dan MCK. Da bakal tingkul lieur eta panjang teuing gelar gitu. Seueur teuing terlalu banyak. Banyak anak-anak kita Bapak pinter, tapi dia tidak beradab. Karena dia hanya punya ilmu, tidak sampai pada hasil dari proses mendapatkan ilmu tersebut. Maka ada doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Bapak Ibu hari ini belajar, jangan lupa berdoa yang tadi. Atau kalau di pesantren dulu saya digerenengkeun Pak. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Bertambah ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat, menerangi diri dan orang lain. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Banyak anak-anak kita sekolah tinggi, berilmu tinggi, tapi kalau dalam istilah Sunda mah nahabat disebut kurang ajar, kurang didikan, karena dia hanya menambah ilmu dan mencari nilai-nilai nominal di kelasnya tanpa dia menambah kualitas keilmuannya sehingga menerangi diri dan orang lain. Ke ibu ke bapak saja nyentak. Bahkan anak sekarang Pak sampai bikin konten saking pengen tenarnya, saking pengen viralnya, ada konten kamu nanya gitu ya. Kamu bertanya-tanya gitu. Kebayangkan Pak anak-anak yang harusnya dalam Islam
hak orang yang bertanya itu mendapatkan jawaban. Kalau Bapak udah sepuh, ketemu anak-anak ABG atau anak-anak kecil, Jang, ada rumah Pak Ururah sebelah mana? Dia teh bukannya jawab, malah kamu nanya ke aki-aki teh. Terus kata aki-akinya nggak mau kalah, kamu bertanya-tanya, jadi sarwana gitu. Nah itu teh anak-anak itu sekarang jadi kurang didikan, istilah kita jadi kurang ajar. Padahal Allah memberikan kita, apalagi dewasa, kesempurnaan akal. Apalagi Allah menciptakan untuk kita lidah, lisan kita oleh Allah, orang dewasa itu diberikan kesempurnaan sentinya, lisan kita nih, lidah kita. Untuk bapak-bapak yang sudah dewasa, rata-rata kalau kurang lebih juga nggak beda jauh, 8,5 cm lisan kita nih. Nanti Pak di rumah di sentinya jangan sekarang, jangan dielel-elel sekarang. Sementara ibu-ibu paling panjang 7,9 cm. Tapi Allah menciptakan perempuan ini bawel, Pak. Gen bawel. Dan bapak paling bingung, paling bengong kalau marahin istri, istrina ngajubleg, diam. Saya layan pasea. Mereka teh sieun rek asup ka kamar, sieun digabred. Rek ngomong deui beuki komo. Tungtung nasi bapak teh kabur we gak pulang-pulang da ku ibuna sieun. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Lagi-lagi saya mengulang. Tapi doa ini dilanjut, wa min qalbin la yakhsha'u, dan dari hati yang tidak pernah khusyuk, malaweng, tidak fokus. Ketika sholat, apa yang dibaca oleh imam sendiri nggak tahu apa. Emang gua pikirin, imam itu membaca Allahu Akbar, kita menyimak, kemudian mengikuti Allahu Akbar. Ketika imam membaca, kita menyimak apa yang dibaca oleh imam di dalam rakaat pertama, rakaat kedua. Imam itu menginstruksi waladhdallin. Amin, sama, semua mengaminkan. Dan di subuh tadi kita amin dengan doa ihdinas siratal mustaqim. Malaikat ikut mengaminkan apa yang kita mohonkan. Bahkan kita mohon hidayah pada Allah supaya setan tidak mengganggu kehusyuan kita di dalam sholat. Ini mah duit 2.000 juga, kalau dalam sholat mah jadi kapanggi. Ibu dapat pamulangan cashback dari warung, kembalian 10.000. Pas mau wudhu diburudulkeun tina kantong, nah ngan 8.000. Bapak duit mamah kamana nu 2.000 teuing kata suami nanti. Sing demi pas 10.000 tah pemulangan tah. Nggak tahu tuh. Terus ibu teh sholat pas Allahu Akbar. Oh iya tadi teh ketemu sama cucu, panggih jeung incu, nin jajan. Pan bari teu ikhlas teh pas jajan wae cenanya. Jadi nggak ingat pas sholat mah ketemu yang 2.000 teh. Karena setan mengganggu kita. Ibu pas Allah itu setan lari. Tapi pas ibu bapak bar, setan balik lagi. Makanya suka ada yang keder. Saya sering ketemu mami dengan ibu-ibu. Ari ieu teh cenah salat maghrib atau salat lohor. Jauh teuing ingat di maghrib ka lohor mah. Ari ieu teh salat subuh apa salat isya. Itu banyak ibu-ibu yang udah keder. Maka untuk ibu-ibu yang seperti itu, untuk kita enak jadi makmum teu kudu ngapalkeun surat. Ngikut aja kata imam waladhdallin, amin. Imam membaca apa, tenang aja. Tapi kecuali nanti kalau sudah lagi di Mekah di Madinah, kan itu ya Adit ya, al-insan tamat tuh Dit sarakaat. Sampai kita teh ngagaleong Dit gitu. Aduh itu tapi ka mana itu suratnya Ar-Rahman. Kita suka di sini di Indonesia di masjid sendiri baca Ar-Rahman, tapi sampai sana Allahu Akbar. Kalau di sana tuh di Madinah Ar-Rahman tamat Dit. Pas gini, aduh itu surat naon ya sepanjang-panjang tuh. Sabaraha ayat tuh itu udah ngagaleo makanya sholat subuh. Sebentar lagi yang atas tuh muka kapnya kan udah pengen nunggu teh boro-boro sholat di Madinah di Masjid Nabawi. Ripek teh suratna teh panjang. Tapi Bapak dan Ibu saya pernah kawenehan
kawenehan itu katohyan. Pas ke sana baru itu ada ternyata qul huwallahu ahad. Ulah gede aya qul huwallahu ahad di Mekah oge gitu ya. Jadi pondok suratnya tuh. Oh, ternyata itu 1 juz itu sehari itu. Pas saya ke sana tuh pas terakhir justru di depan Ka'bah itu suratnya qul huwallahu ahad. Pas ka surat ka dieu teh ka pondokna teh cing sering we jiga kieu gitu. Nah, maka kita berdoa sama Allah mudah-mudahan hati kita selalu khusyuk. Bapak Ibu sebentar lagi tarawih. Tarawih di sini nih. Biasanya imam yang panjang-panjang teu pikaresepeun da buat jamaah. Bahkan dia usul ke DKM, Pak, si Ustad eta mah jangan lagi dijadwal. Kenapa? Panjang cenah suratna. Tapi yang pendek-pendek tuh biasanya tuh banyak fansnya. Termasuk saya pernah marahin anak-anak yatim, Pak. Saya duduk di depan, tiba-tiba anak yatim tuh dari sebelah kiri masjid pada lari ke sebelah kanan. Kata saya, kenapa? Kebun, pada lari. Ternyata pas udah itu ketawa di depan saya sambil dia ngorondang, Bu, seserian itu sambil ngakak terus. Kunaon kata saya tuh tadi lalumpatan di masjid itu ka dieu ustadna nu eta teh bun. Jadi ustad itu kalau Jumatan tuh 1 jam. Panjang suratnya, ayat-ayatnya para ranjang. Untuk anak-anak yatim saya yang masih sebesar Adit, meureun masih kelelahan nundutan. Jadi itu lompat ka ditu. Pas ternyata di kanan dia ketawa pulang. Kenapa? Ternyata ustad itu pas nyampe masjid yang sebelah kiri diantar sama anaknya pakai motor, ternyata dia salah jadwal, bukan di masjid yang A. Harusnya dia ke masjid yang B. Anak-anak lari ke sebelah belakang. Ternyata ustadz itu diantar lagi sama anaknya ke depan. Pas dia ke sana itu kan udah mau takbir. Tiba-tiba pas ke sana ternyata ustadz yang tadi. Makanya dia lari ke rumah setelah Jumatan tuh seserian. Puas kata saya teh. Nah, neangan-neangan ustadz teh kena batunya gitu. Bunda sok saja nyaken bae tuh. Tapi ada bapak-bapak yang khusyuk, Mami, ada yang khusyuk. Pak, kenapa cenah Jumatan berangkat jam 8? Ih, sia sok ngeunaheun sare ari Jumat teh. Jadi di jam 8 teh geus nyirian tihang. Paranti nunutan. Moal bapak-bapak di sini mah enggak ada. Bapak-bapaknya khusyuk semua kan. Semangat ya, semangat insyaallah. Ini aja pas saya tadi masuk, itu aroma Timur Tengah tuh, itunya apa? Parfumnya, parfum Timur Tengah yang membuat kita kangen. Saya bilang tadi ke Mami, germah hayang ka ditu deui nya. Tadi kata Mami, "Hayu atuh cenah urang umroh" gitu ya. Min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yahsya'u. Beberapa kali kita pernah tidak khusyuk, bahkan keder. Ini udah rakaat ketiga apa keempat? 3 apa 4? Nah, jentulnya ngahulang. Harus diambil yang 3. Nggak boleh diambil yang 4. Ambil 3, jadi nambah 1 nanti. Oh, baru 3, berarti nanti keempat. Kalau ini udah keempat, ya berarti udah selesai. Ambil yang 3, ambil yang belum selesai, yang kekurangannya. Belum lagi kita dari Allahu Akbar sampai salam itu banyak godaan dari setan. Belum lagi sekarang anak-anak, bapak khusyuk, tiba-tiba sebelah bapak ada bawa anak kecil, tok tak. Itu teh seluruh jamaah teh budak saha eta. Makanya karek sarokaat, ini teh baru 1 rakaat, anak siapa itu bawa lato-lato ya. Sampai ada dokter yang mengeluh sedang memberi nasihat pada seorang ibu di ruang konsultasi. Dia bawa anak kecil, tok kata dokter ibu. Si ibunya apa dok? Nah, itu tok sampai di rumah sakit itu bikin pengumuman bawa anak, padahal mah dilarang bawa lato-lato. Padahal lebih berbahaya gadget daripada lato-lato. Dengan gadget mah tidak kasada. Sementara lato-lato mah tarik tok ganeng gitu teh. Terus saya disada. Kembali min qalbin la yahsya'u, dari hati yang tidak pernah khusyuk, tidak pernah fokus. Kalau kata orang Sunda mah cus-cos. Segala diingetan. Pas tadi mah enggak ada yang ingat. Tiba-tiba pas sholat langsung emut. Hari ayeuna masak naonnya.
Di kulkas aya naon ya, alas ya minyak beak gitu tah. Jadi keingetannya banyak gitu. Apalagi ketika sholat ibu-ibu dulu ya, kalau sekarang mah pakai magic home. Dulu asa bau tutung. Cek ibu teh, kata ibu teh gitu, lumayan saya mengagigan, beres sholat, beres gigih gitu ya. Tiba-tiba bau tutung, baru 1 rakaat, pasti ibu itu sholatnya rusuh. Pas udah teh masih air, tutung teh di tetangga. Kadang-kadang dari luar tuh ke dalam jauh lebih terasa bau tutungnya. Gitu. Wa min nafsin la tashba'u, dan dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Ibu nyari harta sebanyak-banyaknya. Kata orang Sunda mah dug hulu pet nyawa, suku dijieun hulu, hulu dijieun suku, sampai jungkir balik gitu. Ternyata yang kita makan mah, apalagi ya Mami sudah seusia kita ya, seusia kita, nih. Itu makan itu sering tidak merasa enak ya. Terganggu aja sedikit perasaan, hilang rasa tuh. Tiba-tiba ibu lagi makan, inget anak, jauh, apalagi di pesantren, terus kebayang, anak teh makan enggak ya? Langsung kayak ngajentul ya, ini teh pegang nasi gini aja. Kita teh makan enak, ada anak makan enggak? Ya ada pimpinan pesantren teh jahat berenangnya. Ya pasti atau dikasih makan, cuma perasaan kita terlalu berlebih gini pas kangen teh. Terus tiba-tiba ingat anak, terus ingat anak ibu misalkan jauh, apalagi di luar negeri sekarang Turki ya Pak Bu. Kita doakan bersama supaya cepat pulih janji Presiden Erdogan 1 tahun pulih bangunannya bisa berdiri kembali, itu janjinya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Karena masih banyak, sekarang sudah hari ke-6 ya. Sudah hari ke-6, ternyata masih banyak yang hidup tertimbun. Bayi-bayi itu, bayi yang 10 bulan ya. Kemarin bayi yang 2 bulan bisa hidup dengan takdirnya ya. Padahal dia kan nggak dapat ASI, nggak dapat air. Ternyata hidup. Hari kita di sini lamun sehari tetuang teh. Pulang dari sini suka ada nasi kuning tuh di ujung. Tiba-tiba jam 9, bapak teh candahar cenah gitu. Tadi sangu koneng karek sangu koneng cenah gitu. Beda ternyata ada tuangna teu sangu jeung sambal berenana jadi karek sangu koneng. Wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah puas. Bahkan disebutkan di keterangan lain, dikasih 1 gunung, pengen 2 gunung. Udah pengen 2 gunung, dikasih pengen 3 gunung. Sampai dirinya, mulutnya tertutup dengan tanah. Terus nyari, sampai lupa memberi, apa yang dia berikan diungkap. Kan kamari kurang, maneh geus dibere, terus gitu. Adit kamari bunda udah ngasih ke Adit terus gitu, diingat-ingat terus. Harusnya mah yang kita ingat-ingat teh keburukan kita pada orang lain, bukan kebaikannya. Yang harus diingat kebaikan orang lain pada kita. Tapi kadang-kadang suka ada istilah bagai kacang lupa kulitnya. Sekarang kita balik, bagai kulit lupa kacangnya gitu weh. Kan sering kita ngasih ke orang keinget-inget, terus ada orang nggak pernah ngasih kebaikan ke kita. Hari kita baik terus ke orang itu, udah sekarang dibalik, bagai kulit lupa kacangnya, bukan bagai kacang lupa kulitnya. Sering kita jiwa ini tidak merasa puas. Terakhir, wa min da'watin, di keterangan lain, wa min du'ain. Wa min da'watin la yustajabulaha, dari doa yang tidak diijabah. Pengen apa sama Allah tidak diijabah. Kenapa? Kemungkinan besar mafhum mukhalafah, kebalikannya, kita cek di ayat yang lain. Walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum ulubul la yafqahuna biha walahum adhanun la yasma'una biha walahum
Sebentar Bu, Adit tolong takut salah. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubul la yafqahuna biha walahum adzanun la yasma'una biha. Terus mata yang tidak pernah la yubsiruna biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Nah di sana ada wa ulaika humul ghafilun. Dan Allah melemparkan walaqad zarokna dan kami lemparkan li jahannama kepada neraka jahanam kasiron kebanyakan minal jinni dari golongan jin wal insi manusia. Kita bukan jin tapi kita manusia. Jadi nanti ada orang yang dilemparkan ke neraka. Bahkan di Quran surat Az-Zumar wasiqal ladzina kafaru ilal jannat ila jahannama zumaro. Nanti yang ke neraka itu juga sama ngabring. Wasiqal ladzina kafaru di Az-Zumar tuh ayat terakhir. Ila jahannama zumaro, kepada neraka jahanam itu abrul-abrulan, abring-abringan. Bahkan dia nggak mau ngebukain pintu neraka. Malaikat yang ngebukain pintu neraka. Bahkan dia beradu argumentasi. Kata malaikat, apa kalian gak pernah ada yang ngasih peringatan gitu? Tapi nanti ada kebalikannya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Sampai kelompok itu, rombongan itu sampai ke pintu surga, sama malaikat dibukakan pintu surga. Kemudian disambut seperti kita masuk ke masjid ini. Salamun, selamat datang wilujeng sumping. Salamun alaikum tibtum, mangga wilujeng raos, silahkan. Fadkhuluha khalidin. Kalian masuk ke dalam surga itu dalam keadaan langgeng. Di ayat tadi walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi, siapakah mereka yang dilemparkan ke neraka jahanam? Mereka yang punya hati tapi hatinya tidak mau digunakan untuk hal-hal yang seharusnya dia usahakan. Jadi hatinya tuh nggak pernah khusyuk. Ingat pada Allah. Kalau misalkan bapak dan ibu naik kendaraan, langsung ingat pada Allah, itu pasti berdoa. Nggak hanya di bensinan, mesti mogok saya di jalan, nggak hanya itu. Tapi langsung Rasulullah mengajarkan kepada kita dengan sunnahnya, ketika sudah ada di dalam kendaraan atau di atas kendaraan, Rasulullah di atas unta, itu doanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan selanjutnya masih ada lanjutannya doa itu, tapi tong tarik teuing Bapak, pas Bapak di atas motor langsung Allahu Akbar. Nah, bisa disangka demo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan ketika kendaraan itu menemukan tanjakan, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ketika kendaraan itu menemukan pudunan, subhanallah. Ketika menemukan tanjakan lain, nah itu banyak ingat kepada Allah. Nah ini banyak hati yang tidak pernah digunakan, dia punya lahum qulubul la yafqahuna biha. Tidak berusaha untuk memahami ayat-ayat Allah. Sibuk dengan urusan masing-masing untuk keduniaan. Walahum adzanun la yasma'una biha. Ada telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Dia lupa bahwa suatu saat dia akan mati. Bagaimana kalau kita lagi khusyuk ngurusin dunia, tiba-tiba akhirat memanggil kita. Bapak Ibu, kejadian Turki itu harus jadi ibrah bagi orang-orang yang soleh. Harus ada hikmah. Itu sekitar jam 4 subuh. Berarti mereka dalam keadaan masih terlelap tidur. Tiba-tiba bangun udah ada ditumpukan. Skala liternya 7,8. Dilihat di di video-video CCTV itu lama. Kalau Cianjur kemarin kan cuma detik ya Bapak Ibu, itu lama.
Dan kemudian terjadi lagi 7,5 dan sampai sekarang masih terjadi lagi. Tiba-tiba tidur lelap, tidak terjadi apa-apa di suasana mereka di perkotaan, tuh rumah-rumah bagus, tiba-tiba bangun sudah dalam keadaan tertimpa bangunan. Bisa jadi kita di sini juga begitu ya Pak Ibu ya. Kita nggak tahu. Idza zulzilatil ardu zilzalah, kita nggak tahu. Cianjur saja yang tadinya damai-damai saja, mereka sekarang masih di tenda-tenda. Ada yang satu rumah, 4 keluarga, karena di tenda sudah merasa nggak nyaman. Udah banyak binatang-binatang yang masuk ke tenda. Karena tahu binatang juga di sana banyak makanan gitu. Kita nggak tahu. Hari ini kita dapat peringatan dari Allah dengan melihat kejadian di Turki yang tadinya aman damai, sekarang mereka sedang diuji. Kita ingat, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Takut kita punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, sibuk keseharian sampai nggak ada waktu untuk ngaji, untuk baca Quran. Perasaan nanti sibuk dari mulai bangun sampai mau tidur kembali. Sampai lupa wudhu kalau mau tidur. Walahum adzanun la yasma'una biha. Punya telinga tapi tidak digunakan mendengar ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun, punya mata, la yubsiruna biha, tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Balhum adol, bahkan lebih sesat. Makanya dalam bahasa Sunda sok aya Pak Ibu istilahna atah adol, tabereun tidinya nya. Balhum adol, bahkan mereka lebih sesat. Seperti, maaf saya sampaikan, lagi musim pendanaan itu besar di luar negeri itu untuk pendanaan LGBT. Mereka kawin itu laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Hayam jago wae bogoheunana ka hayam bikang gitu. Hayam eta teh nu teu sakola, dikasih otak nggak punya akal ayam teh. Tapi manusia balhum adol, itu dananya besar. Ada bendera pelangi ya. Bahkan sekarang hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak sebentar lagi pengen banget di baju-baju pink, cenanya katanya. Berebut sama ibu, berebut tas warna pink. Kabayang Jumatan bapak-bapak riweuh marawa kantong. Kantong pink. Nah, sekarang mah ada bapak-bapak, emang gua pikirin kesini bapak-bapak nggak ada yang matching kadang-kadang. Kebayang kalau tiap Jumat si ibu rariweuh tah. Mama cenah bapak teh mau Jumatan ada nggak kopiah pink? Dan ini bapak sarungnya pink biar matching. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Kenapa disebut lebih sesat? Binatang kalau mencuri singkong itu daun nawe hungkul. Udah kenyang, nggak ada binatang yang bawa boboko, bawa kereseknya. Ah cenah ke jang berang buat nanti siang, nggak ada. Udah aja udah kenyang, udah pergi. Sementara manusia kalau korupsi, woi hebat. Hebat. Yang kemarin yang koperasi aja itu sampai triliun. Saya mah belum pernah Bu ngelihat uang triliun. Boro-boro miliar juga belum. Gitu. Itu sampai triliunan. Dipakai apa? Sementara domba tadi kalau mencuri pagar, yang punya rumah tuh kebon, udah aja sampai kenyang udah. Tuh ayah bebekalan domba, itu tuh domba mau pakai resek, enggak ada. Udah aja daunnya aja, enggak sama batangnya, enggak sama singkongnya, enggak ada bisa ngagali dan enggak punya akal. Sementara manusia balhum adol, bahkan lebih sesat. Siapa mereka? Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Nah, ini yang saya sampaikan pada Bapak dan Ibu, mudah-mudahan di pagi di syuruk ini oleh Allah kita tetap masih diberikan hidayah. Seperti yang pernah saya sampaikan, doa mohon hidayah itu, Allahumma inni as'alukal huda
wattuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu hidayah, ketakwaan, kecukupan, dan kekayaan. Mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk orang-orang yang kaya, cukup, takwa, dan mendapatkan hidayah. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, cukup sampai di sini. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Silahkan Bu. Mumpung ada Ibu. Sok nama. Sekarang janji lagi nah HP. Waktu itu saya janji mau ngasih buku doa PDF-nya, itu sudah dikasih ya Adit ya? Itu doa yang bisa Bapak Ibu wiridkan setiap saat, itu sudah disampaikan pada Ananda Adit, dan boleh diperbanyak atas nama masjid ini boleh. Jadi dicetak, difotokopi, kemudian di sana ada logo, ada kata pengantar dari Bapak DKM, boleh, mangga silahkan. Dibagikan pada masyarakat, kemudian dibaca untuk menambah kehusyuan kita pada Allah. Boleh, mangga silahkan Pak. Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Pak. Ibu. Mangga, apa kabar Pak Haji? Ya, sedekah itu tidak akan membuat seseorang miskin. Karena yang menurut kita yang disebut kaya dan miskin, patokannya bahagia adalah malun. Malun itu harta yang terlihat. Sementara yang Allah sampaikan kepada kita, doa kita itu bukan pengen malun. Kalau malun itu bro dijuru, bro dipantau, nah itu malun. Tapi Allah mengharuskan kita berdoa rizkun. Rizkun itu kadang tidak terlihat tapi terasa. Hari ini misalkan ada orang yang nggak punya uang, nanti disedekahkan, tapi dia sehat. Oleh Allah tuh disehatkan, hatinya tenang, damai, bahagia, memandang siapapun positive thinking, jadi sehat, pernah rudat, nah itu rizkun. Dan Siti Khadijah merasakan itu, merasakan kedamaian, dan Allah janji seperti yang pernah saya dapatkan keterangannya, malaikat itu datang kepada Rasulullah. Malaikat diutus untuk menyampaikan salam dari Allah melalui Rasulullah untuk Khadijah. Dan penyampaian yang kedua, informasinya, sampaikan kepada istrimu yang bernama Khadijah, dia sudah dibangunkan surga terindah. Jadi membuat Khadijah menjadi kayanya kaya hati, karena dia punya rizkun. Bisa jadi Bapak dan Ibu di sini, ya, apa ya yang harus kita makan siang? Tapi oleh Allah tidak diberikan rasa lapar. Sehat, Ibu teh. Nah itu bisa menjadi rizkun. Itu mungkin Pak Haji. Jadi kayanya itu kaya hati. Laisal ghina an kasrotil mal walakinal ghina ghinan nafs. Bukanlah seseorang disebut kaya karena kaya harta, tapi sejatinya yang disebut kaya itu adalah kaya hati. Mudah-mudahan ini ada pada diri Bapak dan Ibu yang selalu khusyuk. Kaya hati ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Ibu. Ayo, Bu. Kalau doanya belum hafal, nanti WA sama saya dikirim doanya. Bu, tidak ada? Ayo, Bu. Ayo. Ya. Gak apa-apa, Bapak Ibu, saya juga memang tidak berlama-lama karena jam 7 sudah ditunggu di masjid daerah Cibuntu, di daerah pabrik tahu, jam 7. Jadi dari sini harus langsung meluncur ke Cibuntu. Mudah-mudahan doa dari Bapak Ibu, saya diberikan kelancaran, amin, kesehatan, amin, afiatan, dan kesolehan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu di ba'da subuh sampai syuruk ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirnya saya tutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada pihak DKM Masjid Nurul Iman yang ada di daerah Jalaprang ya. Lereng Wulung. Ya? Jalan Lereng Wulung. Lereng Wulung, Kota Bandung. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.